Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan latihan soal terkait materi TKP. Kalau pada video sebelumnya, kita sudah bahas materi dan soal latihan lengkap tentang tes karakteristik pribadi, baik tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan yang terakhir ialah anti radikalisme. Pada video kali ini kita akan berfokus hanya untuk latihan soal saja. Untuk teman-teman ketahui, pada tes CPNS tahun ini terkait ujian SKD, jumlah soal TKP mengalami peningkatan 10 soal menjadi 45 soal TKP yang harus dikerjakan dan dijawab oleh teman-teman sekalian. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Seperti biasa, nanti pada soal latihan ini teman-teman akan saya berikan waktu 10 detik untuk menjawab, dan setelah 10 detik baru saya akan membahas soal berserta dengan jawabannya. Oke, kita masuk kepada soal yang pertama. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? Option A, menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. B, basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. C, menolaknya mentah-mentah. D, menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Dan option E, menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan dan kunci jawabannya. Oke, jika sudah, mari kita masuk dalam pembahasan soal yang pertama. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa Anda sebagai kepala instansi ditawari oleh rekan teman Anda untuk menerima anaknya agar bisa bekerja di instansi Anda tanpa tes dengan memberikan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang Anda lakukan? Jika teman-teman memilih option A, yaitu menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda, menurut saya ini bukan jawaban yang tepat. Karena kalau kita menerima tawaran atau suap agar anak teman kita bisa masuk kerja di instansi kita, tapi di sisi lain kita tetap menerima anak teman kita tanpa mengikuti tes, dan ini adalah cara yang salah. Untuk option B, yaitu basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. Yap, tentu saja kita sudah tahu bahwa ini bukan jawaban yang benar. Untuk option C, yaitu menolaknya mentah-mentah, saya rasa ini bisa jadi jawaban yang benar. Coba kita keep aja dulu. Oke, option D, yaitu menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Nah, ini dia jawaban yang saya rasa benar. Karena kalau teman-teman perhatikan antara option C dan D, mana yang lebih baik? Yap, tentu saja option D. Karena di sini cara kita menolak dengan halus, bukan dengan mentah-mentah atau yang bisa saja terkesan kasar. Dan untuk option E, yaitu menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Saya rasa ini tentu saja bukan cara yang benar. Dan option ini mirip dengan option A. Hanya saja di sini kita terima tawaran atau suap, tapi kita tetap menyuruhnya untuk mengikuti tes seleksi walau hanya sekedar formalitas. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa jawabannya yang benar adalah option D. Mari kita cek kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 2 poin, untuk option B bernilai 3 poin, untuk option C bernilai 4 poin, untuk option D bernilai 5 poin, dan untuk option E bernilai 1
poin. Next, soal nomor 2. Tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah option A, meminta tamu tersebut pulang agar tidak menunggu. B, meminta tamu tersebut untuk menunggu. C, menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. D, menelepon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. Dan option E, memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Seperti biasa, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu baru kita akan masuk kepada pembahasan dan kunci jawaban nomor 2. Oke, jika teman-teman sudah menjawab, mari kita masuk dalam pembahasannya. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa atasan kita izin keluar kantor, tapi ada tamu atasan kita yang sudah menunggu lama. Maka tindakan kita adalah, jika teman-teman memilih option A, yaitu meminta tamu tersebut pulang agar tidak menunggu, menurut saya ini bukan jadi tindakan yang benar, karena bisa saja ada hal yang penting untuk dibicarakan dan bukan wewenang kita untuk meminta tamu untuk pulang. Untuk option B, meminta tamu tersebut untuk menunggu, hampir mirip dengan option A. Saya rasa ini juga bukan tindakan yang bijak dengan hanya meminta untuk menunggu tanpa kejelasan. Untuk option C, yaitu menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Yep, ini adalah tindakan yang paling benar, karena kita pergi dan menawarkan bantuan apa yang bisa kita bantu. Dan jika bersifat rahasia, maka kita bisa meminta tamu untuk tetap menunggu atasan kita. Di sini setidaknya kita telah menawarkan bantuan kita untuk bisa membantu, karena mengingat di soal dikatakan telah menunggu lama. Untuk option D, yaitu menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. Saya rasa ini bukan tindakan yang benar, karena mengingat kita ini adalah bawahan dan bukan kapasitas kita untuk menelpon atasan agar meminta dia segera kembali. Dan untuk option E, yaitu memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Saya rasa ini bisa menjadi jawaban yang tepat, tapi tindakan yang paling baik dan benar adalah pilihan option C. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya yang paling benar adalah option C. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 1 poin, untuk option B bernilai 3 poin, untuk option C bernilai 5 poin, untuk option D bernilai 2 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 3. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya akan, option A, saya akan menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Dan option E, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban dan kita akan masuk kepada pembahasan serta kunci jawabannya. Oke, jika teman-teman sudah menjawab, mari kita lihat pembahasannya. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa Anda dihadapkan dengan 2 pekerjaan, yaitu menghadiri seminar, menggantikan atasan, dan mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap Anda akan, jika teman-teman memilih option A, yaitu saya akan menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Menurut saya ini bukan jawaban yang tepat, karena di sini laporan yang kita kerjakan adalah laporan yang tidak terlalu mendesak
dan bisa ditunda. Sedangkan seminar yang ditugaskan untuk Anda harus segera diikuti dan ini tidak bisa ditunda. Untuk option B, yaitu laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat, karena memang benar laporan yang ditunda bisa jadi merepotkan, tapi kita harus ingat bahwa seminar adalah tugas kita yang harus diselesaikan. Option C, yaitu saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Ini bukan sikap yang baik. Untuk option D, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Yep, ini merupakan sikap dan jawaban yang benar, karena kita bisa bekerja profesional dan memilah pekerjaan mana yang bisa didahulukan. Di sini juga menunjukkan bahwa kita akan menghadiri seminar itu. Di sini juga menunjukkan bahwa kita akan menghadiri seminar itu dan terkesan akan langsung ikut seminar itu. Dan untuk option E, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Hampir mirip dengan option D, tapi dengan mengatakan bisa, terkesan kita bisa saja tidak hadir di seminar itu dengan mengerjakan laporannya terlebih dahulu. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa jawaban yang paling tepat dan benar ialah option D. Mari kita cek kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 1 poin, untuk option B bernilai 3 poin, untuk option C bernilai 2 poin, untuk option D bernilai 5 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 4. Tim kerja yang Anda pimpin sedang mendapat tugas dan diberi waktu untuk menyelesaikannya. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Berkonsultasi dengan anggota tentang strategi dan rencana penyelesaiannya. B. Melimpahkan hal itu pada tim lain yang dianggap mampu mengemban. C. Menganalisa dan mengamati detail tugas yang diberikan. D. Memerintahkan anggota segera bekerja demi tercapainya rencana. Dan option E. Menunggu waktu deadline untuk mengerjakan. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Dan kita akan masuk kepada pembahasan soal dan kunci jawabannya. Oke, jika teman-teman sudah menjawab, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 4. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa kita adalah ketua tim dan kita mendapatkan tugas dan diberi waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Hal yang akan kita lakukan adalah jika teman-teman memilih option A, yaitu berkonsultasi dengan anggota tentang strategi dan rencana penyelesaiannya. Menurut saya ini adalah hal yang benar untuk dilakukan karena di sini kita adalah ketua tim. Artinya kita memiliki anggota tim yang bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berkonsultasi dengan anggota tim tentang strategi dan juga rencana penyelesaiannya. Untuk option B, melimpahkan hal itu pada tim lain yang dianggap mampu mengemban. Ini bukan jadi hal yang baik karena di sini terkesan kita memilih untuk kalah sebelum bertempur. Untuk option C, menganalisa dan mengamati detail tugas yang diberikan. Ini bisa jadi hal yang baik, tapi kita harus ingat kita adalah ketua tim. Dan bekerja secara tim adalah hal yang baik. Kalau dari option ini terkesan kita bekerja secara mandiri dengan menganalisa dan mengamati detail tugas yang diberikan tanpa mengikut sertakan anggota tim kita. Untuk option D, memerintahkan anggota segera bekerja demi tercapainya rencana. Di sini tentu saja bukan hal yang baik yang dilakukan oleh kita sebagai ketua tim. Di sini terkesan kita bukan jadi ketua atau pemimpin yang baik. Tapi di sini kita terkesan otoriter dengan hanya memerintahkan. Dan untuk option E, yaitu menunggu waktu deadline untuk mengerjakan. Saya rasa ini bukan hal yang baik karena dengan demikian kita terkesan akan terburu-buru dan terlalu santai di awal kerja dan bisa saja kekurangan waktu dalam menyelesaikan tugas yang ada. Jadi sudah jelas bahwa jawaban yang tepat adalah option A. Mari kita lihat kunci jawabannya.
Untuk option A bernilai 5 poin. Untuk option B bernilai 2 poin. Untuk option C bernilai 4 poin. Untuk option D bernilai 3 poin. Dan untuk option E bernilai 1 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 5. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah option A, bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B, mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. C, melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi. D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Dan option E, menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Oke, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Setelah itu, kita akan masuk kepada pembahasan dan kunci jawabannya. Oke, jika teman-teman sudah menjawab, mari kita masuk dalam pembahasan soal nomor 5. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa kita dipilih untuk menjadi ketua tim dengan batas waktu untuk menyelesaikan tugas sangat ketat. Tapi ada anggota tim yang terlihat tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap kita adalah jika teman-teman memilih option A, yaitu bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Menurut saya ini bukan sikap yang baik dari kita sebagai ketua tim. Karena di sini kita bekerja secara mandiri dan terkesan hanya untuk menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, kita tidak menjalankan tugas kita sebagai ketua dan memberikan tugas juga kepada anggota tim kita. Untuk option B, yaitu mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. Ini bukan jadi sikap yang baik. Karena sikap berupa ancaman ini bukan jadi pilihan yang harus dilakukan oleh kita. Untuk option C, yaitu melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi. Saya rasa ini juga bukan sikap yang baik karena kita harus ingat kita adalah ketua tim. Dan masalah ini harusnya diselesaikan oleh kita sebagai ketua tim terlebih dahulu. Jika nanti tidak bisa diselesaikan, barulah kita serahkan kepada atasan kita. Untuk option D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Ini adalah sikap kita yang benar. Karena sebagai pemimpin kita harus membagikan tugas secara adil kepada setiap anggota tim. Serta langkah awal kita adalah menegur anggota tim yang terkesan tidak peduli untuk segera menyelesaikan tugasnya. Karena mengingat tugasnya ini pun penting dan tiap anggota sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. Untuk option E, yaitu menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Ini bisa menjadi sikap yang baik, tapi tentu saja option D adalah sikap yang paling baik untuk dilakukan oleh kita sebagai ketua tim. Karena kita harus ingat di materi jejaring kerja, ketika analogi menjadi pemimpin, maka kita harus berikan tugas secara adil dan bijaksana sesuai dengan job desk masing-masing. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum nonton video materi TKP secara lengkap, bisa lihat nanti linknya di kolom deskripsi. Oke, kita kembali. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya adalah option D. Mari kita cek kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 3 poin, untuk option B bernilai 1 poin, untuk option C bernilai 2 poin, untuk option D bernilai 5 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Oke, demikian video kita kali ini. Untuk video mendatang kita masih akan membahas terkait dengan pembahasan soal TKP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. Thank you for watching and see you on the next video.